Di bagian terakhir ini judul khotbahnya adalah larger and wider. Lebih besar dan lebih luas. Saya berdoa ini yang Anda alami dalam setiap aspek hidupmu, visimu, imanmu, sukacitamu. Amin, damai sejahteramu. Termasuk juga apa? Pekerjaan saudara, masa depan saudara, keuangan saudara, pelayanan, semua aspek hidup saudara. Tuhan bawa kita semua lebih besar, lebih luas, mengalami kemuliaan Tuhan lebih nyata dalam hidup kita. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Nah, untuk kita bisa mengalami itu sepanjang bulan ini kita sudah belajar. Kita harus punya visi yang lebih besar. Kita harus punya perjuangan yang lebih besar, bayar harganya lebih besar, kerja kerasnya lebih besar, disiplin rohani lebih besar, dan macam-macam kita sudah belajar banyak hal. Tapi ada satu hal yang saya mau bagikan sama saudara hari ini, yang tidak bisa tergantikan dengan yang lainnya. Yang akan kita pelajari hari ini, tidak tergantikan oleh doa, tidak tergantikan oleh kerja keras. Kalau Anda nggak punya yang satu ini, maka Anda boleh punya doa, kerja keras, tapi Anda akan mengalami banyak rintangan, banyak halangan, sehingga pintu tertutup, sehingga mau mekar, mau lebih besar, lebih luas, tapi banyak hambatannya. Tapi kalau hari ini Anda bisa menangkap apa yang akan kita pelajari bersama-sama ini, saya yakin akan ada orang-orang di tempat ini, mulai sekarang, Tuhan bawa saudara naik kelas, Anda akan dibawa lebih besar, lebih luas bersama dengan Tuhan. Are you ready? Saudara siap? Apa itu yang penting yang harus kita pelajari, yang harus kita kembangkan dalam hidup kita? Selain visi, perjuangan, disiplin rohani dan macam-macam tadi. Apa itu? Namanya adalah karakter. Tahukah saudara, karakter kita menentukan seberapa besar Tuhan bisa bawa kita, seberapa luas Tuhan bisa bawa kita. Ditentukan oleh apa? Karakter. Anda boleh punya doa yang paling kenceng, puasa yang paling hebat, kerja keras yang luar biasa, visi dan strategi dan hikmat yang hebat sekali. Tapi kalau karakternya belum terbentuk, maka engkau akan menghadapi pintu-pintu tertutup dalam hidupmu. Saya berdoa mulai hari ini, pintu-pintu terbuka di dalam hidup saudara. Dalam semua yang Anda perjuangkan, pintu terbuka. Dan untuk pintu terbuka, butuh yang namanya apa? Karakter. Kita harus mengembangkan yang namanya karakter. Untuk naik kelas, butuh yang namanya karakter. Nah, banyak hal dimensi dalam karakter, tapi kita akan fokus sama dua. Dua karakter yang kita perlu kembangkan supaya kita bisa lebih besar, lebih luas. Ya, kita mulai yang pertama dulu. Karakter pertama yang kita perlu punya adalah rasa hormat. Maksudnya gimana? Kita baca dulu. Kejadian 9 ayat 20 sampai 23. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Saya mau tanya sama saudara. Ditulis di sana Nuh itu mabuk. Menurut saudara kalau orang mabuk itu baik apa tidak baik? Enggak baik. Ya, apalagi mabuk sampai telanjang. Berarti parah juga saudaraku ya. Nah itu artinya hal yang benar atau hal yang salah seharusnya. Salah ya, nggak baik ini salah. Tapi itu yang terjadi. No, ngelakuin itu. Mari kita lihat ayat berikutnya. Respon anak-anaknya kita perhatikan. Ayat 22, maka Ham, ini anak bungsunya ya. Ham bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu perhatikan apa yang dia lakukan. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jadi Ham ngelihat, terus diceritain. Mari kita lihat ayat 23. Sesudah itu Sem dan Yafet. Nah ini anaknya yang lain. Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan apa? Mundur. Tujuannya mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi sama-sama melihat bapaknya
ngelakuin kesalahan. Sama-sama melihat kekurangan, kelemahan dari ayahnya. Tapi Anda bisa ngerasa nggak responnya Ham berbeda dibandingkan dengan responnya Sem dan Yafet. Ngelihat kejadian yang sama dicatat di sana, Ham malah ngeliatin, terus dicerita-ceritain. Kesalahannya, kekurangannya, bapaknya dicerita-ceritain. Tapi Sem dan Yafet, dia mau ngelihat aja tidak. Jalan aja sambil mundur supaya nggak ngelihat. Dan tidak menceritakan. Nah, dari situ Anda bisa ngelihat. Ya, rasa hormat yang dimiliki oleh Ham dan dimiliki oleh Sem dan Yafet itu sama sekali berbeda. Ngelihatnya hal yang sama, kejadiannya sama persis. Tapi rasa hormatnya berbeda. Itu yang muncul dari perkataannya. Itu yang muncul dari perlakuannya terhadap orang tuanya. Sama-sama loh, ngelihat ini orang tuanya salah. Orang tuanya ada kekurangan, kelemahannya. Tapi rasa hormat itu membuat perkataan dan tindakan mereka berbeda. Nah mungkin buat sebagian orang gak ada masalah, memang bapaknya yang kayak gitu, modelnya mabuk-mabukan kayak gitu. Mungkin buat Ham dia cerita-ceritain pun juga itu fakta. Saya nggak ngarang-ngarang, nggak membuat-buat. Kenyataannya bapaknya mabuk, ya sampai telanjang. Jadi buat Ham kan cuma menceritakan faktanya saja. Buat Ham, ya. Tapi saudara nanti akan melihat, kadang-kadang kita merasa diri kita benar, tidak selalu di hadapan Tuhan benar. Banyak orang pokok cerita itu kenyataannya memang dia salah kok, kenyataan memang seperti ini memang nggak bagus kok. Tapi Anda harus ngerti, yang dilihat Tuhan itu melampaui perkataan kita, melampaui perbuatan kita sampai kedalaman hati kita. Karena firman Tuhan bicara apa? Anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah Tuhan melihat. Nah ternyata waktu Tuhan melihat di hatinya Ham, yang itunya nggak ada. Itunya kurang. Nah mari kita lihat, walaupun Ham merasa benar, tapi sudah harus ngerti, ada konsekuensinya. Kita baca ayat berikutnya, 24-25. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, yaitu Ham. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Kanaan itu adalah Ham dan keturunan-keturunannya. Ya, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Coba Anda renungkan. Buat Ham dia ngomong fakta. Dia nggak merasa salah. Tetapi karena dia nggak punya rasa hormat yang harusnya dia punya itu memprovok kejengkelan, itu menyebabkan kegusaran dari hati Nuh. Sehingga ketika dia sadar, Nuh melepaskan ucapan kutuk itu. Saya mau tanya sama saudara, terjadi nggak yang diucapkan Nuh ini? Alkitab ngomong gini, kutuk tanpa alasan nggak bisa kena. Tapi kalau kutuk celah terbuka, kena juga. Ya, masalahnya Ham salah ini. Dia merasa benar tapi salah karena nggak ada rasa hormat terhadap orang tuanya. Kena itu, walaupun nggak langsung. Kadang-kadang kutuk itu nggak instan loh. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena kalau kita pelajari dalam Alkitab, Ham dan keturunannya, yaitu Kanaan ini, awalnya malah mekar. Awalnya berkembang, awalnya maju pesat sekali. Tapi sampai di satu titik, saudara bisa pelajari dalam Alkitab, Kanaan itu adalah orang-orang yang wilayahnya direbut sama orang Israel, habis musnah mereka. Jadi awalnya mekar, sampai di titik tertentu, kutuk itu nyusul juga, kena juga mereka. Gara-gara apa? Tidak hormat. Saya berdoa yang dialami oleh Ham ini tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa kalau ada kutuk apapun yang sempat dilepaskan dari manapun, dari keturunan manapun, saat ini juga dalam nama Yesus dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa kayu salib Yesus Kristus. Anda bebas, Anda merdeka, dan mulai hari ini kutuk digantikan blessing, blessing, blessing yang dari Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.
Benar di dalam Yesus kita bisa mengalami itu. Tapi jangan lupa belajar mengembangkan rasa hormat. Karena ketika saudara ngerti rasa hormat, itu akan memprovok blessing dalam hidupmu. Mari kita baca ayat berikutnya lagi, 26-27. Sekarang Nuh ngomong sama Sem dan Yafet. Lagi katanya, terpujilah Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Artinya, ya perkataan blessing ini menempatkan Sem jadi tuan. Oke? Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, lapangkan, luaskan tempat kemahmu. Tuhan yang meluaskan, melapangkan. Dan hendaklah ia tinggal di kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jadi ternyata hal yang simpel yang dilakukan Sem dan Yafet. Kayaknya buat sebagian anak itu ya cuma gitu aja kan. Cuma mundur nutupin aurat. Kayaknya biasa. Banyak orang tuh menyepelekan karakter. Banyak orang tuh gak mampu melihat pentingnya punya karakter yang baik. Pentingnya punya respect. Pentingnya menghormati orang tua. Pentingnya menghormati orang lain. Tapi sudah bisa baca di sini. Karena hal yang kita rasa gak penting. Yang dianggap orang banyak gak penting. Tapi mereka lakukan. Itu ngena di hatinya Nuh. Ngena di hatinya orang tua. Itu menyebabkan Nuh melepaskan perkataan blessing atas anak-anaknya. Saya berdoa sementara hari ini kita belajar mengembangkan rasa hormat. Saya berdoa blessing itu dilepaskan atas hidup saudara. Amin. Masa depanmu diperbesar, masa depanmu diperluas oleh Tuhan. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya. Dan ini perkataan blessing benar-benar jadi. Sem itu, dari Sem keturunan itu lahirlah Abraham. Abraham terus lahir Ishak. Ishak, Yakub. Terus kemudian 12 suku Israel. Akhirnya keturunan Sem ini jadi umat pilihan Allah. Umat kesayangan Tuhan. Saya berdoa itu yang Anda alami. Sementara Anda tahu mengembangkan rasa hormat. Tuhan jadikan saudara anak kesayangan Bapa surgawi, anak yang dicintai, disayangi oleh Tuhan sendiri. Amin. Oh, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, Tuhan yang luar biasa. Dan garis keturunan Yafet juga. Ternyata mereka jadi bangsa Eropa yang kita kenal sekarang ini. Dan sudah tahu kan, Eropa kan memang bangsa yang makmur. Walaupun mereka lagi mengalami masalah sekarang, tapi mereka bangsa yang maju, bangsa yang makmur, diberkati Tuhan. Coba Anda renungkan. Sekian ribu tahun sebelumnya, Ham ngelakuin itu. Gak kepikiran bakal konsekuensinya sampai separah itu. Sem Yafet gak kepikiran bahwa blessingnya bakal sebesar itu. Tapi Anda harus tahu, lebih dari sekedar kerja keras mereka, bayar harga mereka. Ternyata karakter punya tempat yang penting untuk menentukan seberapa besar, seberapa luas masa depan kita. Banyak orang gak paham ini. Sehingga di tempat kerjanya dia pinter. Tapi karakternya jelek. Anda bisa melihat. Dibatasin dia. Mungkin perusahaan butuh dia ya sudah. Tahan hati. Pemimpinnya tahan hati. Tapi dibatasi masa depannya. Dibatasi kemajuannya. Saya berdoa mulai hari ini. Semua batasan-batasan yang ada dalam hidupmu dibuka. Anda mengalami lompatan dan terobosan. Promosi dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Tapi belajar mengembangkan apa? Rasa hormat. Anda pinter, good. Anda skillful, luar biasa. Jangan lupa punya karakter yang baik. Jangan lupa belajar hormat sama orang tua saudara. Hormat sama pemimpin di mana Anda bekerja. Boleh katakan amin? Hormat juga sama pemimpin rohani, bapak rohani yang Tuhan taruh di atas saudara. Boleh katakan amin? Kenapa itu penting? Alkitab yang ngomong, urapan mengalir dari atas ke bawah. Urapan itu kayak minyak. Minyak itu cairan itu turun dari atas ke bawah. Kalau kita punya sikap hormat, untuk punya sikap hormat butuh apa? Merendahkan hati. Orang yang merendahkan hati di bawah bisa dapat minyak
urapan dari orang tua, dari pemimpin, dari bapak rohaninya nyampe. Tapi ketika kita tinggi hati, aku bisa kok, aku gak butuh kok. Dia yang butuh, perusahaan yang butuh aku. Orang tuaku cuma gitu kuno. Coba saudara renungkan itu. Kita kayak gak mau di bawahnya. Kita gak mau kalah, kita di atas. Kita bisa sendiri. Enggak pun gak apa-apa. Aku bisa sendiri. Kalau kita di atas, sedangkan urapan itu dari atas ke bawah, luput kita gak kena. Kering. Saya berdoa mulai hari ini, setiap urapan blessing dari Tuhan, tercurah atas hidup saudara. Sementara Anda belajar merendahkan hati, punya sikap yang baik, Anda belajar menghormati mulai hari ini. Blessing demi blessing, anointing demi anointing, urapan demi urapan tercurah dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi hormati orang tuamu, boleh katakan amin. Hormati bapak rohanimu, boleh katakan amin. Hormati pemimpin atau otoritas yang memang Tuhan taruh atas hidup saudara. Anda bisa ngelihat ya, karena saya tuh ngelihat anak-anak kalau tidak belajar menghormati yang di atasnya, terbatas dia. Ya. Tapi kalau kita tahu bagaimana kita itu menghormati, saya belajar sekali. Saya belajar dalam hidup saya memperlakukan orang tua saya dengan kehormatan. Memperlakukan mertua saya dengan kehormatan. Memperlakukan pemimpin yang ditetapkan di atas saya dengan kehormatan. Saya belajar memperlakukan itu. Mulai hari ini, karakter ilahi Kristus dibangkitkan dalam hidup saudara. Amin. Yesus saja Allah, dia merendahkan diri mengambil rupa sebagai hamba. Kalau Anda merendahkan diri di bawahnya, bukan berarti saudara kalah. Karena orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, ia ditinggikan pada waktunya. Anda akan ditinggikan, Anda akan diangkat, dan dipromosikan Tuhan. Tapi kuncinya ngalami itu apa? Rendahkan hati. Punya sikap hormat. Ya, sama manusia aja seperti itu. Terlebih lagi hormati Tuhan. Gimana cara kita menghormati Tuhan? Yang praktikal aja. Nomor 1, jauhi dosa. Yes. Anda menjauhi dosa bukan sekedar karena kalau jadi orang Kristen gak boleh ini, gak boleh itu. No. Anda harus tahu Tuhan tuh gak suka sama dosa. Dan kalau saudara menghormati Tuhan, jauhi dosa. Harusnya Yusuf digoda sama istri Potifar, kalau dia mau, wah, dia akan dikasih banyak pemberian yang banyak. Dia akan lebih nikmat dalam hidupnya. Tapi karena dia menghormati Tuhan, dia seno terhadap dosa. Mungkin dalam hidup saudara Anda bisa ini, bisa itu. Tapi Anda tahu Tuhan tidak berkenan. Dan untuk Tuhan Anda singkirkan itu. Masuknya di hati Tuhan, Anda menghormati Tuhan. Jadi mulai hari ini belajar menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Menyingkirkan dosa. Kenapa kok Tuhan tidak suka ada dosa dalam hidup kita? Karena dosa itu memperkecil hidup kita. Mempersempit masa depan kita. Kita baca ya, 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Dia waktu itu sedang ngomong sama Imam Eli. Ini firman Tuhan terhadap Imam Eli. Jadi Tuhan itu punya rencana Imam Eli sampai keturunannya akan melayani Tuhan sampai selamanya sebagai imam. Dan ini sesuatu yang very big, sangat besar. Anda jangan nganggap Imam Eli zaman seperti pendeta zaman sekarang. Kalau Anda nganggap seperti pendeta zaman sekarang, kebanyakan pendeta mungkin sudah nganggap biasa. Ya, tapi Imam Eli itu dia punya otoritas atas seluruh bangsa Israel. Jadi dia imamnya satu bangsa. Ini enggak main-main, kelasnya di situ. Dan Tuhan ngomong, aku tuh punya rencana, kamu dan keturunanmu akan terus sampai selamanya. Berarti rencananya indah enggak?
Rencananya besar enggak? Luas enggak? Rencananya luar biasa. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Walaupun rencana Tuhan sudah bagus gitu, ya, baca berikutnya. Tetapi sekarang, nah ada perubahan ini sampai di satu titik. Demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Tuhan ngerubah itu. Makanya saudara mesti ngerti, kalau orang nggak tahu menghormati Tuhan, membuat gusar seperti tadi. Nuh itu dibuat gusar sama Ham. Akhirnya yang dilepaskan yang nggak baik. Tuhan sudah merancangkan yang baik, tapi Imam Eli membuat gusar sama Tuhan. Tuhan ngomong, aku tuh sudah ngerancain baik sama kamu, tapi sekarang batal. Jauh itu daripadaku. Lanjutkan pembacaan itu. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Jadi buat Tuhan kayak gitu. Siapa yang menghormati akan dihormati. Siapa yang menghina aku, Tuhan ngomong, akan dipandang rendah. Saya berdoa mulai hari ini, sementara Anda menghormati Tuhan dengan menjauhi dosa, Tuhan menghormati saudara. Dan kalau yang menghormati saudara Tuhan, itu enggak main-main. Kalau presiden mau menghormati saudara di istana negaranya, Anda enggak mungkin jadi orang biasa. Kalau Tuhan yang menghormati saudara, Tuhan mau mempermuliakan saudara, Anda enggak mungkin di level yang sama Anda ada sekarang. Anda akan melihat kehormatan dari atas itu turun, memahkotai, memperindah, mendandani, memegahkan hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu hari ini mari buka hati lebar-lebar, buang dosa. Kita semua masing-masing punya 1, 2, 3 hal dalam hidup kita yang kita ngerti Tuhan gak suka. Anda mau berusaha untuk buat excuse, alasan apapun membenarkan yang Anda lakukan. Di pikiran saudara Anda punya alasan macam-macam. Tapi hati nuranimu, engkau berhenti sebentar dan ngerasakan. Anda bisa ngerasa itu Tuhan gak suka. Dan mulai hari ini saya ajak saudara ambil keputusan, buang dosa. Kenapa? Bukan sekedar karena gak boleh ini, gak boleh itu. No, buang dosa untuk menghormati Tuhan. Siapa yang menghormati aku, ia kuhormati. Wow. Ambil keputusan, tinggalkan dosa. Itu yang pertama, cara menghormati Tuhan. Yang kedua, cara menghormati Tuhan adalah kita menghormati Tuhan melalui ibadah kita. Tahukah saudara Anda datang beribadah hari ini di rumah Tuhan? Itu adalah satu bentuk penghormatan kepada Tuhan. Benar? Ya, saya sama orang tua saya, karena saya di Jakarta, orang tua saya di Solo, ya jadi kita most of the time kita telepon, kita texting, tetapi saya pastikan secara berkala saya datang ke Solo untuk ketemu langsung sama orang tua. Bahkan kalau nggak ada keperluan pun tetap ketemu. Kenapa? Sebagai bentuk penghormatan saya kepada mereka. Oke, bukan karena ada perlu. Kalau Anda datang kepada orang tua hanya kalau ada perlu ya urusan lain itu. Tapi nggak ada perlu, Anda tetap datang sama orang tua. Anda sedang menghormati orang tuamu. Nah, lebih dari itu, ketika kita datang ke rumah Tuhan beribadah, kita sedang menghormati Tuhan. Mari kita baca Maleakhi 3 ayat 13-14. Di ayat ini Anda akan melihat Tuhan sedang menegur bangsa Israel karena mereka enggak nangkep satu prinsip ini. Saya bacakan ya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Saya mau tanya sama saudara, Tuhan sedang tersinggung enggak ini ngomong kayak gini nih? Yes, Tuhan tersinggung ngomong kamu ini kurang ajar banget sih. Tetapi mereka sadar enggak nyinggung Tuhan? Enggak sadar loh. Terus mereka jawabnya apa? Emangnya kamu ngomong apa? Banyak orang Kristen bahkan enggak sadar kita nyinggung Tuhan. Banyak orang Kristen enggak sadar kita tidak menghormati Tuhan. Oke, jadi mari kita buka hati terhadap firman Tuhan hari ini. Ayat 14.
kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Bla 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 bla. Tuhan ngomong, Tuhan negur mereka buat alasannya banyak. Dan alasannya mereka ngomong apa? Apa untungnya beribadah? Ngapain harus ke gereja? Ngapain harus beribadah? Ngapain harus dengar firman, taat sama firman Tuhan? Buat mereka itu bukan sesuatu, buat mereka itu benar. Gak ada salahnya kok dengan ini. Tapi dong bicaramu kurang ajar. Tapi mereka kurang ajar apa? Anda bisa lihat gapnya beda kan? Yang satu gak ngerasa apa-apa, tapi yang satu di pihak yang lain, kamu kurang ajar banget. Tahukah saudara, bahwa ketika kita datang sama Tuhan, beribadah, kita sedang menghormati Tuhan. Ketika Anda bisa di rumah, pakai baju santai, dan Anda menikmati sambil nonton film, sambil makan dan lain sebagainya, tapi Anda memilih untuk berdandan, Anda memilih untuk bayar harga, naik transport, pergi ke rumah Tuhan, Anda memilih untuk datang lebih awal, untuk memuji menyembah Tuhan, buat Tuhan masuk di hatinya, kita sedang menghormati Tuhan. Oh, saya berdoa Anda yang menghormati Tuhan mulai hari ini Anda akan melihat bagaimana kehormatan dari Tuhan akan diberikan di dalam hidup saudara. Amin. Jadi bukan tentang kita nggak apa-apa kok, karena buat bangsa Israel nggak beribadah nggak apa-apa, nggak taat firman nggak apa-apa. Tapi buat Tuhan beda, urusannya lain. Yang penting saudaraku bukan buat kita apa-apa nggak apa-apanya. Yang penting ngenaknya di hati Tuhan gimana? Menghormati itu bukan tentang kita yang menghormati, tapi tentang orang yang kita hormati kerasa enggak? Rasa hormat kita nyampe di hatinya. Saya berdoa mulai hari ini, cara saudara mengikut Tuhan bukan cuma yang benar menurut pemandangan kita sendiri, tapi yang keterima di hatinya Tuhan. Yang mengena dan nyampe di hatinya Tuhan. Dan beribadah di rumah Tuhan, itu cara kita menghormati Tuhan. Makanya Tuhan suka. Dan Tuhan melepaskan satu blessing yang spesial di situ. Kita baca Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sahabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, apa? Hari kenikmatan. Jadi kalau sudah hari Minggu, coba tes ya, masing-masing evaluasi hati kita. Waktu hari Minggu tiba, apa yang engkau rasakan? Tuhan ngomong, kalau kamu menyebut hari Sabat, hari kenikmatan. Wow, ini harinya aku datang ke rumah Tuhan. Ini momennya aku beribadah, datang lagi. Beribadah, memuji, menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Mari kita lihat berikutnya. Dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia. Ini hari yang spesial ini. Apabila engkau menghormatinya. Wow. Dengan tidak menjalankan segala acaramu. Dan dengan tidak mengurus urusanmu. Atau berkata omong kosong. Maksudnya apa? Ini ayat ini penting sekali khususnya buat kita di zaman sekarang sejak pandemi ini. Sejak pandemi banyak orang salah kaprah. Sejak pandemi kita sudah terbiasa work from home. Betul apa tidak? Anak-anak kita terbiasa study from home. Banyak orang Kristen terbiasa beribadah from home juga. Terus kita ngomong begini. Ya, kan ibadah bisa online. Sama aja kok. Tapi firman Tuhan ngomong. Ya jika engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Banyak orang kalau hari Minggu, banyak orang Kristen nih ya, beribadah online cukup. Tapi kalau traveling harus onsite. Kan Anda juga bisa traveling online. Coba aja lihat itu, Labuan Bajo online, hotel-hotel lihat online. Benar apa tidak? Berapa banyak orang Kristen kalau urusan pergi ke rumah Tuhan cukup online. Tapi kalau traveling, wisata, kuliner, pacaran,
happy-happy, maunya harus onsite. Kebalik saudara. Kebalik saudara. Jangan sampai kita nggak sadar, tapi Tuhan nangkepnya salah. Jangan sampai masuknya di hati Tuhan, kita nggak menghormati Tuhan. Karena Tuhan ngomong, kalau kamu menganggap hari Sabat itu hari kenikmatan, ini hari yang mulia, ini hari khusus, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita lihat blessing-nya di ayat berikutnya. Maka engkau akan bersenang-senang. Saya berdoa Anda terima blessing ini, Anda siap? Ya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau. Siapa engkau di sini? Boleh angkat tangannya? Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Wow. Jadi ini bukan bicara sekedar harus ke gereja, harus ke gereja. Kalau Anda nggak mau ke gereja, nggak usah ke gereja. Tetapi kalau sudah tahu, ketika saudara ke gereja beribadah di bait Allah, Anda sedang menghormati Tuhan. Itu poinnya, masuk di hatinya menghormati Tuhan. Bahkan saya juga perlu ngomong begini sama saudara ya. Ini terlepas dari beribadah. Ini Anda bicara karir saudara, pekerjaan saudara. Anda jangan terlalu gampang ikut tren work from home. Work from home good, tetapi ada batasannya. Kalau saudara cuma work from home, nanti Anda lihat setahun, 2 tahun, 3 tahun ketinggalan saudara. Karena work from home online itu hanya bisa mempertahankan pekerjaan yang sudah jalan. Apa yang sudah jalan, klien yang sudah ada, Anda pertahankan, itu bisa. Tapi, sudah ngelihat, pengusaha di sini tahu, Anda kalau sedang lobby klien, onsite sama online, cuma online, telepon, WhatsApp, sama Anda ketemu sendiri. Sama apa beda? Pasti beda. Anda para profesional, Anda bisa kerja di rumah, nyelesain kerjaannya bisa. Tapi Anda tidak bisa building relationship sama bos saudara. Sama atasan saudara. Relationship matters. Hubungan itu menentukan banyak hal. Ketika Anda langsung relate-nya, langsung onsite, itu beda. Nanti Anda akan lihat ya. Kalau kita cuma yang penting online bisa, ya bisa maintaining. Tapi yang breakthrough-nya besar, itu online harus. Tapi onsite itu tidak boleh kita tinggalkan. Seperti itu juga kita dalam beribadah, dalam mengikut Tuhan. Online harus. Harian biasanya online. Anda terus ngisi diri saudara online. Tapi hari Minggu, mari kita sebut. Itu hari kenikmatan. Hari mulia, mari kita datang ke rumah Tuhan. Maka Tuhan yang akan membawa saudara ke puncak bukit-bukit. Dan memberikan kemenangan. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Nah mau masuk yang kedua ini padahal waktu saya sudah habis nih. Ya. Jadi saya singkat saja untuk menyampaikan poin kedua. Pemain musik juga boleh maju ke depan. Karakter yang kedua yang harus kita punya, namanya kejujuran. Integritas. Integritas akan membukakan pintu-pintu yang tertutup dalam hidup saudara. Apa yang orang lain gak bisa, saudara bisa. Kita baca ya. Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah. Coba Anda konsentrasi, baca ayat ini, kalimat berikutnya. Tetapi kemah orang jujur akan ajur. Beda ya. Alkitab kita sama yang kita dengar dari teman kita ya. Orang jujur akan apa? Mekar. Teman saudara, mungkin Anda sendiri sampai sekarang sudah termakan dengan tipu daya iblis itu. Bahwa orang jujur akan ajur. Secara dunia benar itu. Tetapi saya lebih memilih percaya firman Tuhan. Lebih dari perkataan dunia, lebih dari realita yang kita lihat. Yusuf jujur.
Integritas dia jaga. Digoda sama istri Potifar, dia seno. Padahal kalau dia ya, wow. Dia dapat kenikmatan, dia dapat fasilitas, dia akan dipromosikan lebih lagi. Ketika dia jaga integritas, istri Potifar marah, dijebloskan Yusuf ke penjara. Berarti jujur, ajur. Tapi tunggu saudaraku, walaupun untuk jujur kadang ada harga yang harus kita bayar. Untuk setiap harga yang saudara bayar itu, Tuhan akan catat. Dan Tuhan akan pastikan pada waktunya lunas dia bayar balik sama saudara. Untuk setiap kejujuran, janji firman-Nya mekar hidup saudara. Dalam sehari nasib Yusuf berubah total. Dari budak yang dipenjara, jadi Perdana Menteri atas seluruh Mesir. Jadi hari ini saya ngomong sama saudara, orang jujur bukan ajur. Mulai sekarang tanamkan. Orang jujur, mujur. Tambah satu lagi, manjur. Mulai hari mekar hidupmu. Jaga integritas saudara. Dan Anda akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang mengangkat hidup saudara. Makin besar, makin luas.